Fafe. Contoh misalnya ketika masih menggunakan bahasa Yunani. Sabar ya, jangan dipotong dulu ya. Misalnya masih tetap menggunakan bahasa Yunani. Kita ambil di dalam bahasa apa yang kitab apa yang bagus ya teman-teman. Kitabnya orang Yahudi, Bani Israel. Misalnya dalam kitab Ulangan lah misalnya ya kan. Nah, ketika dikatakan bahwasanya dalam bahasa Yunani, Eloheka otam lekol ha'amim tatat kol samayim. Misalnya, di situ ada kata Eloheka. Allah merujuk kepada... Sabar dulu nah, pekodongnya. Nah, terus Eloheka ini kan merujuk kepada Yod-Heh-Vav-He. Nah, kenapa di dalam bahasa Yunani berubah epeneimen kurios hoteos so otopasin teis etesin tois opokato tau auraunau. Kenapa harus berubah menjadi teos? Kenapa tidak Eloheka? Kenapa tidak Hasem aja? Misalnya gini ya, autos ha epeneimen kurios ho Eloheka so autopasin tois entesin tois hepokatau tau auraunau. Tetap aja menggunakan kata Yod-Heh-Vav-He atau Adonai atau menggunakan Hasem. Misalnya apenemen korios ho Hasem so autopasin tois seperti kata Allah. Kata Allah diterjemahkan dalam bahasa apapun, kata Allah tidak pernah diganti. Kalau batu itu batu. Ya sabar aja dulu, bukan batu zakar ya. Jadi kalau dikatakan bahwasanya yang kalian sembah itu Tuhannya Yahudi, kenapa berubah menjadi Theos? Itu loh permasalahannya. Kenapa tidak dalam bahasa Yunani disebut aja Eloheka atau Adonai atau Hasem atau Yod-Heh-Vav-He? Kenapa harus jatuh derajat menjadi menjadi Theos? Itu loh Bang pertanyaannya. Sudah. Nah sekarang sedangkan Theos itu sendiri, sabar dulu. Sedangkan Theos itu sendiri adalah dewa. Theos itu adalah dewa yang disembah oleh Yunani dan Romawi. Dewa itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan dalam bahasa Yunani itu jelas arkontas, itu Tuhan. Tapi kalau dikatakan dewa, itu Theos. Dewa itu adalah satu level setingkat di atas manusia. Kalau kami di Islam itu hanya level malaikat. Yang mengatur rezeki, yang mengatur semua itu malaikat. Nah, kalian itu menyembah malaikat, gitu loh maksudnya. Paham sampai di situ? Ya, sudah. Oke. Silakan. Sudah. Ya sudah. Oke, Zuma, saya bertanya padamu. Tuhan yang kamu sembah itu Yod-Heh-Vav-He atau Allah? Allah. Yes. Itu apa kau berbicara tentang firman Yahweh? Karena kitabnya orang Yahudi diterjemahkan menjadi Theos, masuk ke Indonesia menjadi Allah. Allah itu dewa. Dari mana kamu tahu? Hilal banyak cerita. Tahu arti itu Hilal bin Sacan? Hilal bin Sacan artinya bulan sabit bintang. Nah, terus apa hubungannya dengan sembahan kami? Pembenci Yahweh dan Yesus HaMashiach. Apa hubungannya? Lucu. Hilal bin Sacan adalah Allah itu sendiri. Ialah Lucifer, sang pembenci Yahweh dan Yesus HaMashiach. Mengapa dia mengajarkan Anda membenci Yahudi? Karena melalui Yahudi Yesus lahir. Mengapa dia mengajarkan Anda membenci Kristen? Karena Kristen adalah pengikut Kristus. Jadi sasaran utama kebencian Hilal bin Sacan atau Allah adalah Yesus. Itu intinya. Oh gitu ya? Itu intinya. Jadi maksudnya kamu muter-muter, nggak ada gunanya. Itu pembodohanmu itu. Kamu harus masuk ke intinya. Siapa sebenarnya Hilal bin Sacan itu? Si Lucifer itu. Di mana Tuhan kami disebut Hilal bin Sacan itu? Di mana Tuhan kami disebut dan Sacan adalah bulan sabit bintang. Iya, di mana Tuhan kami disebut seperti itu? Itu yang ada di komunisme itu. Itu dia Hilal bin Sacan. Bahayanya. Jadi intinya apapun yang ngomong itu omong kosong semua. Salah itu ngomongnya. Intinya kebencian. Salah. Ngomong apa orang ini? Kamu disuruh membenci Yahudi karena melalui Yahudi lahir. Kamu disuruh membenci Kristen. Ya Allah ya kan. Adalah pengikut Kristus. Akhi, dia salah ngomong akhi. Hilal bin Syakhar. Nggak tahu, aku nggak tahu apa dia ngomong gitu.
Bahasa bumi Hilal apa bin bahasa? Syahar. Kamu itu Juma. apa itu omong kosong semua. Oke Juma, oke Bang Jad. Intinya ada pada siapa Allah itu. Intinya siapa Allah itu intinya. Itu Oke. intinya di situ. Juma, apakah Musa percaya kepada Allah SWT? Oh, saya Tuhanku adalah Allah yang maha suci lagi maha Iya, tinggi. Nggak Musa bisa kau percaya. ganggu gugat itu. Tak Musa bisa kau percaya ganggu. tidak? Apa? Musa percaya tidak Allah Hanya orang SWT? berakal yang percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita percaya tidak itu? Nggak perlu, nggak Yang perlu. dimaksud Musa adalah ilah lain itu. Ilah Iya. lain, pembenci. Gitu. Ya. Ilah lain yang dimaksud Nabi Musa ilah lain. Ya. Pada saat Nabi Musa, dengar, pada saat Nabi Musa kemudian mengajarkan Taurat kepada Bani Israel, Romawi dan Yunani nama sembahnya apa? Nah, jawab dulu. Anda jawab dulu, jangan cuma banyak bertanya. Ayo, apakah Musa Itu Ayo. Pada saat Nabi Musa, saya ulang lagi, pada saat Nabi Musa mengajarkan Taurat kepada Bani Israel, sembahan Romawi yang akan menjadi pusat kekristenan itu namanya apa? Sebutannya apa? Sebutannya apa? Sama tidak Allah SWT? Makhluk Eh. mengajarkan Eh. Anda membenci Yahudi dan Kristen. Siapa yang benci Yahudi? Itu intinya omong kosong. Semua Siapa yang benci Yahudi? Siapa? Semua itu membenci Yahudi dan Kristen. Di mana dalilnya? Al-Quran. Tolong tunjukkan di Al-Quran ada kebencian kepada Yahudi. Mana dalilnya? Nggak ada gunanya. Yang disebut membenci Yahudi itu yang mengutuk kitabnya Yahudi, Siapa mengutuk? Galatia 3 nomor 3. Dengan matinya Yudas di atas tiang salib, dia telah membebaskan kita dari kutuk Taurat. Benar. Itu omong kosong itu Yudas ya. Yang mati di salib emang Yudas ya. Yudas. Oh, oke. Yudas. Tahu saya. Yudas yang mati, bukan Mana Yudas yang Yesus mati? Tuhan Masih. Mana Yudas yang mati? Ayo. Tunjukkan. Yang Mana terkutuk Yudas atau Yesus? Nah, mana Yudas disalibkan? Ya, saya tanya dulu, yang terkutuk Yesus atau Yudas? Cuma maunya diskusinya yang jujur dong. Yang jujur, coba kalian bertiga jujur. Siapa yang terkutuk antara Yudas dengan Yesus? Kebenaran Nois. Coba kalian bertiga. Siapa yang terkutuk antara Yesus dan Yudas? Mana? Kau tunjukkan datanya dulu. Omong kosong kau itu semua omong kosong. Iya. Tidak ada yang benar. Banyak dia pendusta ini. Saya tanya lo, teman-teman, saya tanya lo. Diskusi. Biar Saya tanya lo, sederhana lo pertanyaan saya lo. Oke, yang mana yang terkutuk, Yesus atau Yudas? Mana dulu datanya? Mana? Ayo. Galatia 3 nomor 13. Oh, Galatia 3. Itu datanya. Galatia Yang mati 3. di atas tiang salib itu adalah orang yang terkutuk. Nah, sekarang permasalahannya, siapa yang terkutuk? Siapa Ya. terkutuk? Yudas lah. Cuma Oh, Yudas. Mana? Galatia 3. Enggak ada di situ Yudas terkutuk. Amsal 17:23. Ya, ke Amsal lagi. Oh iya, harus. Orang Yudas dan Yesus itu orang Yahudi. Harus. Kami sudah banyak belajar mengucapkan. Gimana? Nangis. Jadi sekali lagi kesimpulan saya sebelum ke akhir Billy ya. Saya sampaikan kepada kalian penyembah-penyembah teos. Kitab kalian itu adalah saduran terjemahan ke dalam bahasa Septuaginta dari kitabnya dari kitab Tanakh, di mana seharusnya nama Tuhan tidak boleh diterjemahkan. Nama Tuhan ke dalam bahasa manapun harusnya tetap dipertahankan. Loh, kok jadi turun derajat? Yotefape, Hasem turun derajat jadi dewa, jadi teos. Ayo. Makanya muncul pertanyaan, pada saat Nabi Musa kemudian mengajarkan menyembah kepada Hasem, kepada Yotefape, sembahan Romawi Yunani pada saat itu siapa? Theos. Sumbernya Tuhan. Yang disembah orang Roma Yunani pada saat itu, pada saat nabi-nabi diutus kepada Bani Israel, Roma Yunani menyembah Theos. Hanya kepada Yesus. Hanya kepada Yesus. Ada 4 konten di sini, Bang. Tapi tidak ada yang Bang sehat. tahu siapa
Semuanya bocor. Hilal bin Satan, sang pembenci Mesias, sang pembenci. Yang membenci Mesias itu kamu. Bukan Hilal bin Sancan, itu mah kalau Sancan itu Sancing. itu legenda Cina, legenda Di Cina. ular putih. Hilal bin Satan. Salah, Hilal Sancan itu Bulan Sancan sabit, itu dewa bulan ular. sabit, bintang. Itu ada di Bang Suma. Sancan itu dewa ular. Mana sih dewa ular Cina namanya dewa Sancan itu. Yang benar itu Suma itu semua omong kosong. Itu yang kau benar bekerja itu untuk iblis. Hilal bin Kau bekerja Syakar untuk bukan iblis. Sancan. Kau harus tahu itu. Kau bekerja untuk iblis, bukan untuk kebenaran. Saya bekerja untuk iblis. Yang mempersembahkan korban di atas tiang salib itu siapa? Jalan Yahweh, Allah tidak memahami. Ngapa kau bawa-bawa lagi dewanya orang Mesir? Yahweh. Tuhan kami. Selesaikan dulu dewamu itu Theos. Jangan lagi dewa Mesir juga kau bawa. Banyak kali ceritamu. Apa artinya itu surat 19 ayat 1? Coba kau buka. 19 ayat 1. Apa itu? Itu. Wih, tinggi kali. Surat itu telah Tinggi kali kajianmu. Surat itu telah dikafirkan Allah, disembunyikan. Tinggi kali kajianmu, dong. Dia alergi buka Al-Quran Bang Hendro. Kebenaran Jangan tanya Nois, Al-Quran. suara hujan. Ya, Kebenaran jangan tanya Al-Quran Nois. Bang Hendro. Ya, jangan tanya Al-Quran ya. Baca surat Orang 19 ini, ayat 1. Coba apa? orang ini nggak mau baca Al-Quran ya Bang. Disembunyikan. Saya baca wajah alani mubarakan ainama kuntu Itu disembunyikan oleh Allah dan wa awsani bis shalah rahasia waz zakah ma dumtu hayya. Itu sudah kubacakan. Terus kalian memahaminya dengan ilmu apa? Setelah saya bacakan, Ilmu terjemahan. ilmu Theos. Jadi terjemahan salah itu ya. Terjemahan salah ya. Kalian kajiannya terlalu kalau bicara, wah paling so pintar. Tahu juga Al-Quran, Al-Quran. Kau selesaikan dulu Theos itu apa? Selesaikan dulu Theos itu apa? dulu. benci anti Kristus, anti Yesus, anti Mesias. Sekarang Mesias kita itu apa? Kau itu bekerja untuk iblis, untuk Allah, untuk Lucifer, untuk Hilal bin Satan. Kau itu bekerja sekarang itu. Gitu. Bang cek, Bang Hendro, biar saya selesaikan dulu Zoom ini ya Bang. Sebentar ya. Oh gaya dia tuh. Gaya dia tuh. Ya. Bisa bantah saya. Oke Bang Di dalam Zuma. Anda menganggap Di Yahweh dalam dunia ini hanya ada kuasa, dua kuasa, kuasa Tuhan dan kuasa Tuh iblis. kawanmu itu suruh diam dulu kebenaran, nggak mau diam dari tadi. Oke, sekarang yang menginginkan membunuh manusia di atas tiang salib, setan atau Tuhan? Jawab. Jalan-jalan Tuhan kami, kamu Allah. Saya tanya, kalau cuma mau curhat, kau pergi di gereja sana, ceboin pendeta. Saya tanya, yang menginginkan pembunuhan di atas tiang salib, Tuhan atau setan? Jawab. kita Yang mulai menginginkan cium-cium batu sampai Mulai ngamuk dia. Ngamuk dia. Perintahkan cium-cium batu Ayo. itu siapa? Ngamuk dia. Ngamuk dia. kita bahas Al-Quran. Ayo. Bisa Saya tanya, yang menginginkan pembunuhan terjadi di atas tiang salib untuk tumbal dosa Kristen itu Tuhan atau setan? Bang Zuma, begini mungkin masuk orang ini. Apakah mencium batu bisa menghapus dosa? Mungkin itu maksud Bang Jack, Bang Zuma. Baca Yesaya 6 nomor 7. Enggak Bang Zuma, kata orang ini mencium batu bisa menghapus dosa. Apa betul atau tidak? Baca Yesaya. Anda dulu, enggak usah mengeluarkan Anda kemana, bisa atau tidak? Itu yang ditanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Baca Itu yang ditanya orang ini. Diam. Ini kitab dari Septuaginta nih, masuk ke Indonesia. Dengar. Penyembah Yudas, diam dulu. Penyembah Yudas, diam dulu. Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Mohon maaf Akhi Billy, ini saya tidak paham ini. Ini terjemahan benar atau tidak? Tetapi seorang dari serafim terbang mendapatkan aku, di tangannya ada batu bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Lalu ia menyentuh penyembah Yudas, diam dulu.
Ia menyentuhkannya batu bara itu kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka dosamu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Tutup juga di bawah. Yang di bawah juga tutup. Oke. Ini kitab kalian dari Septuaginta ini. Kitabnya orang Yahudi kalian ambil secara tidak sah. Ini terjemahannya ini benar enggak ini? Lalu dia menyentuhkan batu bara itu ke mulutku. Lalu dia berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, batu bara ini menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosa-dosamu telah diampuni. Ngeri, ngeri coy. Batu bara. Ngeri kali. Gimana itu kibinirin? Kibinirin? Ciutnya likau kibinirin? Ciut, orang itu lagi ngomong, silakan dulu. Gimana itu? Ya saya 6. Gimana itu? Oke, dengarkan dulu dong. Saya nggak bisa ngomong, saya ngomong lagi. Tadi katanya izinkan aku izinkan dulu bersuma ini. Sekarang dikasih data langsung. Ngomong semua. Oh, bagaimana saya ngomong? Ini ngomong semua. Aku lagi sesak napas. Oke. Dengar. Gemetaran. Parah kali lah kau. Begini Juma. Saya tadi bertanya kepada kamu. Apakah di dalam Al-Quran itu mencium batu itu bisa menghapus dosa? Enggak ada. Di dalam hadis nggak ada. Sekarang begini. Jangan dulu. Apakah di dalam hadis juga tidak ada? Giliran saya kan menjawab. Giliran saya menjawab kan. Ya, silakan. Oke. Di Islam itu yang menghapus dosa itu amalan baik itu menghapus dosa. Nah, ketika ada perintah yang diperintahkan kemudian untuk kami lakukan, maka itu adalah amalan baik. Karena Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, ikuti aku. Rasulullah Muhammad SAW melakukan itu, bersiara dengan menyentuh batu itu dengan tongkat dan seterusnya. Ya, kami ikuti itu. Karena itu adalah disunahkan. Tetapi bukan batu itu yang menghapus dosa. Amalan baik inilah yang menghapus dosa. Ayo tunjukkan datanya. Nah, sedangkan kalau kami kemudian Anda katakan bisa saya buka datanya, saya tunjukkan hadis Anda cuma. Silakan. Saya tunjukkan hadis. Silakan. Oke, sebentar saya ambil datanya ya. Dan saya akan mengambil juga data bahwa membunuh manusia menghapuskan dosa. Sabar dulu cuma. Sapi juga bang hapus dosa. Keluaran 29. Teh sapi pakai luluran bisa menghapus dosamu itu. Mana mengerti bulan sabit, mana mengerti bulan sabit. Mana mengerti penyembah batu sakar Yudas. Bang Suma. Ya bang. Ya saya izin menghandle kebenaran. Ya dia nggak ada ilmu memang. Lanjut. Gaya. Udah berapa kali aku buat mencret dia. Saya mau tanya dengan kebenaran. Bagaimana perjanjian lama yang domba itu sebagai perantara untuk penghapusan dosa. Nah, terus di perjanjian baru manusia yang dikorbankan. Ini kok jadi Islam yang ngomong, dibiarin Oten aja dulu. Dalam konteks. Nggak apa-apa. Ini pertanyaan saya ya, yang menginginkan pembunuhan terhadap manusia di atas tiang salib Tuhan atau setan? Ya, itu pertanyaan saya. Ingat kalian 1, 2, 3, 4 orang di sini. Pertanyaan dari mana itu? Maksudnya? Pertanyaan dari saya dong. Kau ngerti itu hari raya kurban? Si Hadro sama si Jack ini gak budi. Pertanyaan saya jawab. Yang menginginkan pembunuhan terhadap manusia di atas tiang salib itu setan atau Tuhan? Menginginkan. Kurban itu apa? Yang kau rayakan kurban itu apa? Kau ngerti nggak artinya itu? Ya, kami memuliakan Nabi kami Abraham alaihissalam. Maknanya pengorbanan Nabi kami terhadap ketaatannya kepada Tuhan kami. Ibrahim ya. Itulah Yes, Abraham alaihissalam. Abraham Muslim ya. Oh, jelas dia Muslim, dia bukan kafir. Mana adalah Muslim? Kenapa? Mana dia mengakui dia adalah Muslim? Oh, jelas sekali dalam surah Al-Baqarah. Saya bacakan dalilnya ya. Saya bacakan dalilnya. Oke. Surat itu datang kapan itu? Dengar loh, kamu tanya tentang dalil. Kapan suratmu itu datang sebelum Abraham?
Loh, kitab perjanjian baru itu kapan datang? Kapan? Jawab aja. Itu kan cuma abad ke-7, abad ke-7. Abad ke-7. Abraham sudah ada? Abraham itu sudah ada kurang lebih 2000 tahun sebelum kemudian sebelum Islam ada Masehi. Kan? Mana Ya. kita mengakui? Nah, sekarang pertanyaan saya sama, apa hubungannya antara Vatikan Kristen Katolik dengan Abraham? Apa hubungannya? Lah, Nggak nyambung pembahasan. Nggak nyambung kan? Mampus, lidahmu keluh. Kan? Bacakan dulu dalilnya di kitabku ya. Bacakan dulu kitabku ya. Diam. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak Diam dulu. Diam. Kau jangan menggonggong terus. Aduh, ini kebanyakan makan anjing ini menggonggong terus ini kita punya saudara kawan-kawan. Diam dulu, saya bacakan ayat suci Quran. Yang dikatakan iblis itu semua omong kosong. Nah, sekarang saya tanya samamu, yang menginginkan Yesus mati di atas tiang salib Tuhan atau iblis? Mengecilkan, ucapmu mengecilkan, mengkerut kan? Kutanya sama Nanya lagi. Ditanya langsung diam. Ditanya langsung diam. Penyembah dewa-dewa ini ditanya langsung diam. Iya Bang Sum. Kitab Imamat, kurban itu adalah kurban penghapus dosa. Itu Ya kurbannya apa? Kurbannya manusia atau hewan? kali dilakukan. Jadi kalau kamu berbuat dosa, Manusia atau hewan yang jadi kurban? oh jadi hewan yang dikorbankan, Anda berbuat dosa, hewan dikorbankan. Lah itu dalilnya ada. Kamu baca tadi Imamat katanya. Lucu. Dia sendiri bawa kitabnya agama lain, habis itu dibantah lagi. Lucu. Yesus di dalam Matius 8 nomor 4. Yesus dalam Matius 8 nomor 4 memerintahkan mempersembahkan hewan bukan manusia. Para kali. Benar, dia hanya mencuci kebenaran. Saya tanya, para nabi, Dari Jack, kebenaran. para nabi mempersembahkan manusia atau hewan? Oke. Diam kan kalian semua, diam kan? Diam kan? Apa Juma? Apa maksud pertanyaanmu? Itu Para nabi mempersembahkan persembahan kurban hewan atau manusia? Saya tanya hubungannya itu apa? Hubungannya apa? Kamu masih pertanyaanmu. Tanya jawab dulu. Tanya. Jawab. Jangan kemana-mana dulu. Jawab dulu. Jawab. Apa artinya korbanmu Zuma? Apa artinya? Mengingat pengorbanan Nabi kami Abraham alaihissalam terhadap keikhlasan dan ketaatannya kemudian menghadapi ujian dari pencipta langit dan bumi. Iblis itu. Dah, Al-Quran mengatakan itu kok. Iya, kata iblis, kata kenapa kamu jadi emosi? Al-Quran saya mengatakan itu. Kata Hilal bin Sacan. Siapa lagi itu batu bacan? Ini, taruh, saya lurusin lagi dah ini, saya lurusin dulu nih. Iya, silakan. Ini mereka orang mau diterapi nih. Nggak ada Hilal bin Sacan, ada. Kalau Sacan itu ular putih, begini ular putih itu sancan. Nah, yang benar itu Hilal bin Syakhar. Hilal bin Syakhar, siapa itu? Yesus, lihat. Putra timur di kitab lain. Siapa itu? Yesus. Allahu Akbar. Yang di masjid itu ada simbol bulan bintang. Itu dipakai sejarahnya waktu perang salib. Untuk membedakan antara tentara Kristen dan tentara Islam. Tentara Kristen menggunakan salib, tentara Islam menggunakan lambang agama langit, yaitu bintang dan bulan. Bukan kami menyembah bulan buntang. Oke. Pertanyaan saya kembali, apakah nabi-nabi mengajarkan mengorbankan hewan atau mengorbankan manusia? Jawab. Mana pertanyaan itu? Di dalam Al-Quran, dengar. Di dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kami, walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat yang diutus kepada mereka nabi dan syariat melakukan penyembelihan kurban berupa hewan. Oke? Agar mereka menyebut nama Tuhan atas rezeki yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka berupa hewan ternak. Itu yang ada di dalam kitab suci kami.
Di dalam kitabnya saudara Yahudi jelas, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kau persembahkan itu dari hewan ternak, yakni lembu, sapi, dari kambing dan domba. Kami dan Yahudi syariatnya sama, mempersembahkan hewan ternak. Sekarang pertanyaan saya, Kristen persembahannya manusia itu ilmunya dari mana? Jawab. Kamu bilang sama dengan Yahudi ya? Boleh bertanya ke Bang? Ini dulu, jawab dulu, ini belum selesai. Jangan kemana-mana, jadi kacau diskusi kita nanti. Supaya Anda menyadari bahwa kalian itu penyembah dewa, Theos. Oke, jadi sama Islam sama Andro ini gak mau diem dari tadi. Ini terkait dengan kurban hewan, Markona. Imamat 1 nomor 2 kurban itu harus hewan ternak. Al-Quran surah Al-Hajj nomor 34 kurban itu harus hewan ternak. Sama kami. Sedangkan di kalian korban sembelihan itu kudu manusia. Yang saya tanya, Nabi mana yang mengajarkan mempersembahkan kurban dari manusia? Jawab. Iya, di mana kami diajarkan untuk mempersembahkan manusia, Bang Sum? Lah yang mati di atas tiang salib itu apa? Kupu-kupu malam. Itu kamu kupu-kupu malam. Kamu mengerti enggak perjanjian lama dan perjanjian baru? Jangan kau tanya saya tentang itu, karena kitabnya orang Yahudi yang kalian sebut perjanjian lama itu sebenarnya adalah perjanjian baru bagi mereka. Yeremia 31 nomor 31 33, aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Itu perjanjian baru, kalian fitnah menjadi perjanjian lama. Belajar itu penting biar sehat. Di situlah pembualan nabang yang nampak itu. Loh, baca Yeremia 31, hukum Taurat itu perjanjian baru Tuhan. Aku ngamuk, Abang. Supaya kamu itu sehat. Jangan kau sebut kitabnya orang Yahudi sebagai perjanjian lama. Itu perjanjian baru bagi mereka. Jangan ngamuk semua. Jangan ngamuk. Santai-santai aja, santai. Bagaimana saya tidak ngegas? Kalian semuanya tidak ada yang sehat. Pertanyaan saya kembali ya, sebelum saya pamit asar 10 menit. Pertanyaan saya, Imamat 1 nomor 2 Al-Quran juga dikatakan ya di ayat 34 surah Al-Hajj bahwa seluruh umat yang diutus oleh Tuhan sebagai pelanjut ajaran para nabi itu disyariatkan mengorbankan hewan ternak. Yahudi dan juga Islam klop dalam hal ini. Kristen muncul kemudian, dari mana kok korbannya dari manusia? Jawab. Manusia siapa? Pertanyaanmu Bang Sum nggak masuk akal kayak anak TK. Betul, memang nggak masuk akal karena tidak masuk akal Tuhan meminta persembahan tumbal darah manusia. Kami mau menjawab, tapi pertanyaannya Abang ini kayak orang TK aja aku dengar Bang. Agama yang mempersembahkan manusia jadi korban di atas tiang salib agama apa? Betul, kami agama Kristen memang. Tapi bagus. Dari mana dan siapa nama nabinya yang mengajarkan mempersembahkan manusia? Yang dulu lah Bang, aku jawab pertanyaanmu itu. Besarin Akhi Billy. Iya. Host. Iya Bang. Memang. Tapi kami itu tidak pernah kami diajarkan Bang untuk mengorbankan manusia. Lah, faktanya yang korban di agama Anda apa? Kucing. Itulah aku bilang Bang, karena kau pahami Alkitab orang Kristen hanya sepotong, kau sudah berani mendalilkan apa yang tidak betul. Lah, yang jadi korban di atas tiang salib apa? Ayam. Iya, betul Abang, betul yang Abang bilang, tapi itu aku bilang Abang cuman menafsirkan. Saya tidak menafsirkan, itu benar-benar korban. Iya, aku bilang betul. Tapi Abang menafsirkan hanya separuh dan sudah berani mengungkapkan hal tersebut. Lalu dan coba terangkan kepada saya. Terangkan kepada saya, Yesus ini apa? Ya, Yesus ini korban atau bukan?
Yesus pernah dalam ajaran kami bilang Yesus adalah korban, Bang. Ampun ya Karim. Aja yang tidak paham Juma, ya dari tadi congor terus kamu. La Allah ya Karim. Pembalan kalau kulihat-lihat ini Bang Sum ini aliran sesat ini. Yang penting nggak nyembah Yudas saya, Bang. Nggak pernah nyembah Yudas kok. Ya, yang mati di atas tiang salib itu. Silakan Ahi. Ini aku bacain ya. Kol nefes, setiap orang asyir takol koldam yang makan darah fenikrata, maka jiwa mereka harus disingkirkan, harus mati. Jadi lihat ya. Dilempar ke neraka. Ya, setiap orang yang makan darah, ya, jiwa orang itu haruslah di cut off, disingkirkan dari antara umatnya. Nah, mampus. Lihat, jadi kita ada larangan untuk memakan darah. Sementara di kitab orang Kristen, minumlah darahku. Waduh, makanlah daging anak manusia. Waduh, mampus. Jadi ini bertentangan dengan ajaran Torah, ya. Kalau Tuhan menganggap ini penting, minum darah dan daging dilambangkan dalam roti dan anggur, pasti Torah memberitahukannya. Nyatanya tidak. Nyatanya itu diambil dari Tuhan sebelum Yesus. Lanjut. Gimana tuh? Ya. Tapi memang makan darah itu benar loh. Di Kristen itu kalau masak ayam, darahnya kan pas motong ayam darahnya ditampung terus darahnya dimakan. Iya, begitu. Di mana begitu lagi juga makan babi itu muncul, Bu? Ya. Memang itu iya. Di Kristen itu kalau orang potong ayam, itu ayamnya ditampung terus dimasak, dimakan. Si mau datang besok. Kayaknya Kristen lain yang kita maksud itu, Bu, kalau begitu. Oh, Anda nggak gitu. Yang ayatnya memakanlah daging anak manusia dan minumlah darahnya itu di mana itu? Itu kan cuma perjanjian baru itu. Itu kan simbol. Ini simbol. Semakin di ini ya di Matius 26. Semakin jadi anak TK ini. Apa pula? Kalau Tuhan anggap itu penting, pasti Tuhan memberitahunya. Yohanes 6 nomor 56. Ginilah Bang, udah barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ngeri kali. Ngeri kali lah ini agama. Itu simbol lagi. Mana ada simbol? Dia betul-betul mati di atas tiang salib dibilang simbol. Oh, ngaco. Di dalam kitab bukan Bang, makan darah itu simbol dia itu anggur di dalam gelas kecil, anggur itu anggur merah. Terus jadi kita ngomongnya inilah darah Yesus. Iya, tapi kan Yesus betul-betul dijadikan korban. Itu kan intinya dengar Ibrani 9 nomor 28, di situ ada kata prespero, artinya dipersembahkan. Bukan dikorbankan, tapi dipersembahkan. Nah, kemudian samamu Bang. Kemudian 1 Korintus 5 nomor 7, Yesus itu disembelih. Mana itu manusia itu disembelih? Ya, disembelih itu digerek. Dalam bahasa Yunaninya tahu? Tuou artinya itu leher, disembelih pakai pisau. Kenapa pakai kata begitu? Ya karena kalian mengidentikan Yesus sebagai binatang. Salah. Lalu saya yang memang pembualan Bang Sum ini. Aliran sesat dia kau baca Wahyu 5. Ku bacakan kau Wahyu 5 ya. Wahyu 5 nomor 6. Ini anak-anak semua nakal semua ini penyembah Yudas ini. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu yang di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Nah, kenapa dibilang begitu? Iya, karena kalian menganggap Yesus itu anak hewan. Kamu ngerti Yesus loh. Yohanes 1 nomor 29. Inilah Yesus anak domba kita, anak domba Theos. Kamu ngerti nggak Yesus Bang Sum? Ngertilah. Kenapa Yesus disebut anak domba? Ya karena kalian mau mempersembahkan ke dewa Molok, gitu aja kok sederhana pun. Nah, iya kenapa mendorong seperti anak domba? Kenapa tertulis begitu? Karena kalian tahu, pengaruh agamamu tahu bahwa agama Yahudi menurut titah para nabi, menurut titah Tuhan kepada para nabi,
mempersembahkan korban penghapus dosa itu dengan hewan domba. Sehingga kalian ini adalah penyembah dewa-dewa, menginginkan anak orang menjadi domba. Yesus kalian gelari domba. Kenapa disebut domba? Kenapa itu? Alasannya apa? Ya, karena kalian ingin menebus dosa kepada siapa? Kepada Dewa Molok. Sekarang saya tanya, kalau Jumat saya bilang anak domba, setuju nggak? Gimana? Kalau saya bilang Jumat anak domba, setuju nggak? Nenekmu kiper, kau aja lah. Atau Jumat itu memang domba. Gila aja sendiri, ngapain ngajak-ngajak saya? Saya gambaran aja. Nggak mau aku digambarkan dengan gambaran kayak gitu. Nggak mau, kan? Berarti Jumat domba, benar nggak? Ya, memang bukan domba, aku manusia. Terus ketika Yesus disebut anak domba itu berarti Yesus anak domba atau bukan? Yesus disebut anak domba itu oleh Yohanes, pengarang kitabmu. Iya, berarti apakah Yesus adalah domba? Buktinya dia disembelih. Iya, maksud